Kami dari kelompok 5, dengan saya yaitu Niwayan Poppy Widiantari, NIM 2117011083, dan rekan saya Pandey Putu Daylan Maharani, NIM 2117011086. Saya, Niwayan Poppy Widiantari, selaku pembicara pertama, akan menjelaskan mengenai apa itu teori belajar. Teori belajar merupakan suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori belajar dari psikologi behavioristik. Itu teori belajar yang pertama. Aliran behavioris menjadi dominan mewarnai pemikiran selama tahun 1950-an, di mana berdasarkan hasil karya dari para ahli dan pemikir seperti John B. Watson, Ivan Pavlov, dan juga B.F. Skinner, aliran behavioristik ini berpendapat bahwa semua perilaku dapat dijelaskan oleh sebab-sebab lingkungan, bukan oleh kekuatan internal. Ciri dari aliran ini yaitu mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil yang bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, dan menekankan pentingnya latihan. Tokoh-tokoh dari aliran behavioristik beserta dengan pemikirannya. Yang pertama yaitu ada teori connectionism, dikemukakan oleh Edward L. Thorndike pada tahun 1874 sampai dengan 1949. Untuk membuktikan teori ini, Thorndike melakukan eksperimen dengan menggunakan hewan kucing untuk mengetahui fenomena belajar dalam upaya mengembangkan teorinya tersebut. Thorndike berpendapat bahwa individu yang belajar melakukan sebuah proses trial and error dalam rangka memilih respon yang tepat bagi stimulus tertentu. Oleh karena itu, teori ini sering disebut sebagai trial and error learning. Untuk penjelasan lebih lanjut, kami sudah siapkan tulisan di layar. Mohon untuk diperhatikan. Tokoh yang kedua yaitu Petrovich Pavlov. Beliau mengemukakan teori conditioning atau pengkondisian yang berpendapat bahwa belajar merupakan suatu upaya untuk mengkondisikan pembentukan suatu perilaku atau respon terhadap sesuatu. Sedangkan proses belajar menurut beliau terjadi melalui gerakan-gerakan refleks yang bersyarat, atau dapat dikatakan bahwa refleks bersyarat itu sebenarnya merupakan suatu reaksi sebagai hasil belajar. Hukum belajar oleh Pavlov ini dibagi menjadi dua, yaitu Law of Respondent Conditioning yang berarti sebagai hukum pembiasaan yang dituntut, dan yang kedua yaitu Law of Respondent Extinction. Law of Respondent Extinction, yaitu hukum pemusnahan yang dituntut. Yang ketiga ada teori oleh Bruce Frederick Skinner, yaitu teori reinforcement atau penguatan, yang sering disebut dengan teori operant conditioning. Beliau beranggapan bahwa reward atau reinforcement sebagai faktor penting dalam suatu proses belajar. Operant conditioning memiliki arti bahwa suatu situasi belajar di mana suatu respon dibuat lebih kuat akibat reinforcement langsung. Salah satu program pengajaran yang terkenal oleh Skinner ini yaitu program instruction, yaitu pengajaran dengan menggunakan media buku atau mesin pengajaran. Implikasi dari teori yang dikemukakan Skinner ini yaitu bahwa pendidikan tidak akan berjalan dengan baik apabila peserta didik tidak menunjukkan adanya reaksi terhadap suatu stimuli. Oleh karena itu, pendidik bersikap sebagai seorang pembimbing dengan mengarahkan dan mengontrol kegiatan belajar agar berjalan dengan baik. Kemudian teori belajar psikologi behavioristik yang terakhir yaitu teori behaviorisme Watson yang dikemukakan oleh
Wotton Watson yang memiliki pendapat bahwa tingkah laku merupakan kompleks dan dapat dianalisis menjadi kesatuan-kesatuan dari stimulus dan respon yang disebut refleks. Sistem yang digunakan sesuai dengan teori behavioristik ini yaitu analisis tugas, pengajaran terprogram, pengajaran kelompok, pengajaran sistem individual, maupun pengajaran belajar tuntas. Di mana menurut Bloom, strategi belajar tuntas meliputi yang pertama yaitu pelajaran terbagi atas unit-unit kecil untuk 1 atau 2 minggu pelajaran. Yang kedua, tujuan instruksional dirumuskan dengan jelas bagi masing-masing unit. Yang ketiga, pengajaran kelompok reguler sebagai pengajaran learning task dalam masing-masing unit. Dan yang keempat yaitu diselenggarakan tes-tes diagnostik pada tiap-tiap akhir unit belajar. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu untuk menentukan apakah murid-murid telah menguasai unit belajar dan jika belum, apa yang masih harus dikerjakan oleh murid tersebut. Kita lanjut ke teori belajar yang kedua yaitu teori belajar dari psikologi kognitif. Teori ini mulai berkembang dari lahirnya teori Gestalt dan yang ditekankan adalah peristiwa. Perilaku juga merupakan salah satu indikator penting, tetapi berpikir adalah indikator yang lebih penting. Para ahli kognitif memiliki pendapat bahwa individu merupakan partisipan aktif dalam proses memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Menurut Gestalt, belajar harus dimulai dari keseluruhan, baru kemudian kepada bagian-bagian tertentu. Oleh karena itu, proses belajar psikologi Gestalt menekankan pada pemahaman atau insight, yaitu suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang mempunyai hubungan yang bermakna satu sama lain. Berdasarkan pemahaman teori kognitif, proses belajar terjadi apabila individu dihadapkan pada suatu permasalahan, kemudian mengerti dan memahami permasalahannya tersebut, serta mendapatkan pemecahannya. Tokoh-tokoh dari aliran kognitif beserta dengan pemikirannya. Yang pertama yaitu oleh Kurt Lewin pada tahun 1892 sampai dengan 1947, yaitu disebut dengan teori kognitif Field dari Lewin. Dalam teori ini, Lewin berpendapat bahwa tingkah laku merupakan hasil interaksi antar kekuatan-kekuatan, baik yang dari dalam diri individu seperti tujuan, kebutuhan, tekanan kejiwaan, maupun dari luar diri individu seperti tantangan dan permasalahan. Inti dari teori ini adalah bahwa belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. Oleh karena itu, dalam pendidikan yang terpenting adalah motivasi dan mengatasi segala hambatan yang merintangi agar pendidikan berjalan dengan baik. Kemudian ada teori belajar kognitif developmental dari Piaget. Piaget berpandangan bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dari fungsi intelektual dan konkret menuju abstrak, di mana Piaget mengartikan intelijensi adalah sejumlah struktur psikologis yang ada pada tingkat perkembangan khusus. Pertumbuhan intelektual sendiri bersifat kualitatif yang mengandung 3 aspek, yaitu structure and scheme, yang kedua, content atau isi, dan yang ketiga yaitu function. Dalam teori ini, pendidik dituntut untuk dapat memenuhi atau memahami perkembangan kognitif anak, kebutuhan, dan juga kemajuan anak, serta mampu menentukan jenis metode belajar dan jenis kemampuan yang dibutuhkan peserta didik dalam memenuhi setiap bahan pelajaran. Belajar sosial. Teori belajar sosial dikembangkan oleh Albert Bandura yang awalnya disebut observation learning, yaitu belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Teori belajar dari psikologi humanistik. Psikologi humanistik adalah perspektif psikologi yang menekankan studi seorang secara utuh. Tokoh-tokoh aliran humanistik dan pemikirannya. Maslow.
Menurut Maslow, bahwa manusia memiliki beberapa jenjang kebutuhan yang harus dipenuhi dari jenjang yang terendah sampai yang tertinggi. Kebutuhan tersebut adalah yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan akan keselamatan dan keamanan, yang ketiga yaitu kebutuhan akan rasa kemasyarakatan, yang keempat kebutuhan ingin dihargai, yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Arthur Combs, dalam proses belajar ada dua hal yang terpenting, yaitu yang pertama memperoleh informasi baru, yang kedua personalisasi informasi pada individu, bahwa seseorang memperoleh arti dari informasi yang diperoleh itu bagi dirinya. Carl Rogers, kebutuhan peserta didik bila terpenuhi akan membuat siswa puas untuk belajar. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan siswa adalah dengan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas. Pendidik bukan sebagai subjek satu-satunya, akan tetapi sebagai fasilitator. Dari beberapa materi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa teori belajar dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama yaitu teori belajar dari psikologi behavioristik, yang kedua teori belajar dari psikologi kognitif, yang ketiga teori belajar dari psikologi sosial, dan yang terakhir yaitu teori belajar dari psikologi humanistik, di mana dalam masing-masing teori itu terdapat pula beberapa teori untuk memperkuat berdasarkan atau sesuai dengan tokoh-tokoh yang berperan untuk mengembangkan keempat teori tersebut dengan masing-masing pemikirannya.